kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah mengundang salah satu dibilang aktivis juga bukan sih, lebih kepada organisasi yang mungkin komunitas ya. Apa sih namanya komunitas ya? Komunitas. Oke, kita langsung saja kenalan deh daripada saya harus opening banyak-banyak. Kang Ujang. Ya. Kang Ujang apa namanya? Kang Ujang Ilham. Kang Ujang, panggilannya saya Kang Uke sih. Jadi saya lebih familiar dengan Kang Uke. Izin ya saya boleh manggil nama singkatan gitu. Ya katanya sudah familiar di mana-mana. Kang Uke, selamat datang di Rumah Podcast The Portal. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Ini saya tertarik nih Kang Uke ya. Saya kan Kang Uke pernah sempat memberikan apa sih bukan ini ya, apa sih namanya kalau CV ya, CV itu di sini tuh Persatuan Orang Tua Peserta Didik Seluruh Sukabumi. Betul. Perkumpulan berarti ya. Perkumpulan itu. Perkumpulan berarti komunitas dong ya. Maksudnya bukan organisasi ya. Bukan ya. Oke. Nah, Kang, boleh dong saya kepo ya. Ini kan sekali lagi saya sebutkan nih. Jadi Popdiksi ini adalah Persatuan Orang Tua Peserta Didik Seluruh Sukabumi. Jadi skupnya hanya Sukabumi. Sukabumi saja. Ini ada di atasnya lagi nggak? Misalnya ada tingkat apa gitu, profesi nggak ada. Ini hanya skupnya di Sukabumi. Jadi concern di kota Sukabumi. Di kota dan kabupaten. Oh, kota dan kabupaten. Oke. Nah, karena concernnya di Sukabumi, berarti akan asli orang Sukabumi dong ya? Asli orang Sukabumi. Sekali lagi saya suka nyentil kalau bahasa politiknya kan putra daerah, Sukabumi udah putra daerah ya. Betul. Kan boleh dong sedikit saya riwayat Akang dulu nih sebagai profil Akang secara personal sebelum kita bahas kepada yang itu Popdiksi ini. Saya menarik dan saya tertarik. Ini momentum yang sangat pas kita bahas di sini kan di podcast ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan buat masyarakat luas di sana. Akang boleh dong ceritakan sedikit profil Akang. Sebenarnya Akang putra daerah sini teh apa sih Akang teh, siapa sih Akang teh gitu. Silakan Akang banyak ngomong. Enggak. Kalau saya orang lebih mengenal mungkin sebagai pengusaha buku ya. Oh, pengusaha. Ya. Bukan ada pengusahanya. Pengusaha buku maksudnya Akang nerbitin atau cetak atau apa ini maksudnya? Nah, kita nerbitin juga, kita cetak juga. Dan kita distribusi juga gitu. Oh gitu. Jadi pokoknya khusus buku perbukuan. Perbukuan. Buku apa? Kita lebih cenderung ke buku-buku pelajaran dan juga kayak buku-buku penunjang pembelajaran gitu. Oh, kayak LKS gitu? Kayak LKS, kayak buku-buku perpustakaan, termasuk buku-buku pelajaran juga. Oke. Dan itu yang support ke setiap sekolah gitu maksudnya? Ya, kita support ke setiap sekolah dari tahun 2004 ya. Wih, lama juga ya? Ya, kita dari tahun 2004 mulai pertama adanya Dana BOS itu. Oh, oke. Kita mulai di situ. Dia akan terinspirasi dengan Dana BOS itu, akhirnya akan mendirikanlah usaha buku. Gitu. Nah, kan kerjasama dengan siapa itu buku itu? Kalau kita sih sebetulnya lebih cenderung ke distributor ya teh. Oh. Untuk di daerah Sukabumi ini kita lebih cenderung ke distributor karena kita banyak kerjasama juga dengan para penerbit di terutama daerah Jawa, daerah Solo, kayak Jogja, kita lebih cenderung ke sana. Nah, pertanyaannya, kan Akang baru memulai bisnis itu ya waktu itu ya. Betul. Tahun berapa? 2004. Akang istilahnya notabene mungkin baru buat Akang dunia baru. Nah, kok bisa Akang langsung punya link ke yang namanya ya? Kalau kita kan distributor nih, berarti sana penerbit. Ya. Nah, itu kok bisa sesuai bukunya dengan kebutuhan yang ada di sini? Apakah Akang ada sebelum itu ada investigasi dulu atau seperti apa? Nah, kebetulan kita punya orang tua nih teh. Karena memang saya dari keluarga guru juga kan gitu kan. Oh, regenerasi. Ya, kita dari keluarga guru. Karena memang basic kita pun dari pendidikan kan gitu kan. Kalau pendidikan kita kan saya sarjana pendidikan juga. Nah, cuma lebih cenderung ke pelakunya di sana. Nah, jadi ketika kita selesai ya mungkin jiwanya nggak ada jiwa jadi guru, lebih cenderung jadi pengusahanya kan gitu kan, lebih cenderung ke situ. Jadi pas begitu 2004 ya, karena mungkin ada sedikit pengetahuan tentang di situ, kita cari juga informasi sampai ke daerah Jawa, akhirnya ya ketemulah dengan teman-teman penerbit di sana gitu kan. Nah, sampai hari ini bekerja sama dengan mereka itu. Dan itu bukunya itu sendiri itu istilahnya apa sih Kang, sesuai gitu dengan yang dibutuhkan di setiap khususnya kota Sukabumi ya, kota kabupaten Sukabumi itu sesuai. Ya, karena kita kan kalau untuk buku itu kan ada barometernya ya, ada barometernya dengan kurikulum. Nah, maksud aku itu gitu loh pertanyaannya itu. Barometernya kan dengan kurikulum nih, kan kalau di negara kita ini kurikulum itu kan sentral.
Jadi kurikulum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan itu dipergunakan oleh semua daerah. Jadi kurikulumnya sama gitu kan. Ya, kecuali ada yang dengan muloknya atau muatan lokalnya. Kayak misalnya kita di Sukabumi dengan bahasa Sundanya, di Jawa dengan bahasa Jawanya gitu kan. Nah, kecuali mata pelajaran itu yang memang sesuai dengan kearifan lokal. Dulu kan sempat saya juga kebetulan kan lahir di tahun 76, berarti kan 2004 itu kan kita sama-sama udah inilah ya, udah paham berarti kan gitu. Nah, pertanyaannya nih ya, yang saya tanyakan pada saat akan sebagai pelaku usaha itu, ada kendala khusus nggak sih misalnya terkait ada aturan dari sekolah itu misalnya harus beli buku di sekolah, nggak boleh di luaran misalnya. Nah, Akang sendiri berarti supply ke sekolah. Berarti kerjasama langsung dengan sekolah? Iya, kerjasama dengan sekolah. Awalnya seperti itu, sebelum muncul larangan itu kan ada Permendikbud kalau nggak salah. Oh, justru awalnya dari situ ya? Terus adanya larangan, jadi larangan, akhirnya kita lebih cenderung misalkan kita buka toko, kan gitu kan, atau kita melalui koperasi jualnya, kan gitu kan, karena kalau dulu kan guru bisa jual di kelas nih. Iya itu maksudnya. Sekarang nggak boleh? Nggak boleh, kalau sekarang itu nggak boleh, karena memang ada aturannya. Oke. Jadi aturan hari ini kan kalau untuk tenaga pendidik, satuan pendidik dan juga komite itu kan dilarang untuk menjual buku di sekolah. Tidak gitu boleh lah ya, ada transaksi gitu. Sudah ada transaksi, jadi sudah ada, memang dipayungi dengan aturannya gitu. Berarti keuntungan waktu itu Akang pemula tuh. Ya. Berarti bukan apa sih? Founder, pencetus, atau memang banyak yang lain kan selain perusahaan Akang? 2004 boleh dikatakan kalau untuk distributor di Sukabumi masih terbatas deh. Iya kan? Ya, kalau penerbit mungkin sudah ada beberapa penerbit yang terutama penerbit dari Jawa, mereka buka cabang di Sukabumi. Oh, langsung terobos ke sini ya, gitu. Oke. Kalau untuk penerbitnya gitu. Kalau distributor pada saat itu mungkin di Sukabumi sudah nggak aneh lagi dengan toko buku agung. Nah, itu aja mungkin dulu yang paling ininya kan gitu kan. Nah, kalau dibandingkan dengan bicara hari ini ya. Seperti apa? Nah, kalau untuk hari ini saya lihat gitu. Dunia pendidikan hari ini kalau untuk buku itu boleh dikatakan sebenarnya aturan ini dibacanya separuh kalau menurut saya. Dibaca oleh orang-orang pelaku atau ya hampir semua lah ya misalnya. Jadi dibacanya separuh. Kenapa separuh? Separuhnya gini, ketika sekolah itu kan dilarang nih. Betul kalau sekolah dilarang jual buku. Oke. Tetapi sekolah tidak dilarang ketika mengarahkan siswa untuk membeli buku kan? Enggak. Ya. Nah, tetapi yang salah hari ini diarahkan tapi diikat gitu ya. Oke, ada jadi ikatan. Jadi diikatnya misalkan begini, ini beli bukunya di toko ini ya. Seolah-olah ya udah berarti sekolah kerjasama dengan toko itu. Iya, seolah-olah. Tapi benar kan? Iya, tapi benar kan. Seolah-olah benar kan? Pertanyaan jebak. Nah, kan gitu kan. Ya, salah satu contoh misalkan sekolah A, ketika siswa beli bukunya di toko ini ya. Iya benar. Dan itu saya alami. Nah, kan itu kan berarti kan seolah-olah bahwa memang ada kerjasama sebetulnya kan gitu kan. Dan memang kita cari buku di luar itu nggak ada selain di toko itu. Itu pada kenyataannya emang begitu. Nah itu. Terus? Karena nah ini yang jadi salah hari ini. Kalau menurut saya menurut kacamata saya gitu kan. Bahwa seharusnya ketika memang sekolah ini ketika mengarahkan itu tujuan pemerintah bagus. Bagaimana di daerah ini nanti muncul toko-toko buku. Kan gitu kan. Nah, ketika muncul toko buku, maka masyarakat atau orang tua itu sangat mudah sekali akses ke bukunya, kan gitu kan. Harga dapat pilihan. Mungkin di toko buku ini harganya segini, tapi ini segini, kan gitu kan. Sistemnya bisa berbeda. Tidak usah beli buku itu paket, mungkin bisa beli satuan. Tujuan pemerintah sebenarnya untuk mempermudah itu. Cuma karena dibacanya separuh, setengah kan gitu kan. Ya. Nggak sampai tuntas. Kan gitu kan. Makanya hari ini kan muncul fenomena beli buku harus satu paket. Nah, disinilah sebetulnya awal mula keprihatinan kita, saya selaku pelaku dan selaku orang tua juga selaku orang tua juga. Ini orang tua itu seperti apa? Istilahnya seperti tidak diberikan ruang untuk memilih. Dengan munculnya toko buku yang ditunjuk, terus toko bukunya musiman lagi kan. Misalkan baru bukanya ketika muncul. Betul, emang. Kan satu gitu tahun kan? ajaran baru buka. Kan 1 bulan kemudian udah nggak ada tutup lagi. Nah, itu kan ini sangat mengkhawatirkan juga kalau menurut saya buat orang tua. Apalagi dengan kondisi perekonomian hari ini. Dan memang itu yang terjadi saat ini kan, yang saya lihat. Berarti beda dengan flashback kembali ke tahun 2004 itu nggak seperti ini. Nggak ada seperti
konsepnya nggak seperti ini kan. Konsepnya. Bisa dijual gitu Ariati segala macamnya, bener kan? Betul. Kita beli buku tuh, saya zaman dulu tuh beli LKS tuh bener loh ke toko Ariati, dan kita bisa memilih, bener kan? Akan kita bisa memilih dari beberapa toko gitu. Oke, dari situ terus Akang 2004 ya, sampai 2004. Sampai berapa tahun itu Akang 2004 kita kalau sampai berjualan seperti itu kurang lebih sampai 2010 ya. Oh, lama juga ya? Ya, sampai 2010. Nah, 2010 itu muncul aturan itu. Nah, kita mulai berkurang untuk menjual langsung ke sekolah. Nah, muncullah program dengan pembelanjaannya dari anggaran dana BOS. Nah, kita mulai jual ke sekolah, tetapi dibelinya dari anggaran dana BOS. Nah, itu mulai 2010. Oke, itu kembali lagi ya tadi profil Akang. Dan saya juga pernah dengar katanya Akang juga pernah menjabat sebagai kepala desa. Ya kan, ini terkait profil nih, masih profil kan. Bener kan? Ya, sebenarnya bener deh. Benar. Jadi setelah Akang jadi pengusaha, Akang terjun ikut kompetisi itu. Dan berapa tahun menjabat? Berapa periode? Satu periode 5 tahun ya dulu ya. 5 tahun. Pada saat itu saya pergantian antar waktu deh. Ya, sisa jabatan. Tetapi dihitungnya satu periode. Selesai 2019. Dari tahun berapa? Dari tahun 2016 akhir. Di mana kepala desa mana itu? Saya di Kecamatan Cidadak, Desa Banjarsari. Sementara Akang lahir di? Saya lahir di Kota Sukabumi teh. Oh, kota. Saya lahir di Kota Sukabumi, daerah Kelurahan Kebonjati. Kok bisa? Jadi nyalonnya di sana emang nggak ada aturan waktu itu maksudnya? Nah, pada saat itu ada aturan awal di mana warga negara Indonesia bebas mencalonkan di mana saja. Kenapa nggak ngecalon di Papua gitu? Enak banget ya kalau gitu. Betul deh. Nah, sebetulnya itu juga awalnya dari bisnis yang sedang digeluti deh. Kan gitu kan. Oh, jadi terinspirasi gitu maksudnya? Ya, terinspirasi kepada satu, saya kirim buku. Kebetulan kantor desa ini dengan sekolah berseberangan. Nah, pada saat melihat itu, wah, bagus juga nih kan gitu kan. Bagus apanya? Ya kalau mencoba deh. Oh gitu. Karena pada saat itu bebas kan gitu kan. Udah deh ikut mencoba deh kan gitu kan. Nah, akhirnya qadarullah ternyata terpilih. Oh gitu. Padahal itu bukan di daerah Akang ya. Maksudnya kok bisa ya mereka mengenal bisa suara nol. Oh gitu? Ya karena kita nggak punya hak pilih kan. Oh iya benar-benar. Keluarga nggak ada, saudara nggak ada. Waktu itu pertanyaan saya adalah kenapa Akang bisa mengambil hati orang-orang Cidadak dan warga desa Cidadak? Apa program Akang yang Akang jual ke mereka? Sebetulnya kalau menurut saya simpel itu. Pada saat itu kita kan karena mungkin kita berangkat awalnya dunia marketing ya. Iya. Jadi kita melihat pangsa pasarnya nih. Marketing dia dilihat ini nih gue masuk nih. Nah, kan gitu kan pangsa pasar nih. Masyarakat di sini senangnya apa nih? Nah, itulah yang kita jual. Apa itu waktu itu? Nah, karena pada saat itu daerah yang saya pimpin pada saat itu ya, karena memang daerah-daerah pesantren dan kebetulan ya saya sedikit ada basic pesantrennya juga teh, kan gitu kan. Nah, kita bisa masuk dengan gaya ya kita pendekatan lebih kepada religi, gitu kan. Nah, apalagi pada saat itu di daerah tersebut sedang krisis kepemimpinan teh, dimana ya mereka sangat membutuhkan memang seorang pemimpin yang pada saat itu yang bisa mengayomi dan melihat daerah ini daerah religi nih. Nah gitu, alhamdulillah pada saat itu. Nah dari selesai 2019. Dari 2019 ke sini? 2019 setelah selesai jadi kepala desa, saya kembali lagi ke dunia usaha. Usaha apa? Nah, masih di buku deh. Oh, kembali lagi. Kembali lagi ke buku, kembali lagi bisnis di dunia IT-nya, kan gitu kan. Dan ya sedikit-sedikit kita mulai mencoba untuk berwirausaha di pertanian juga, kan gitu kan pada saat itu. Nah 2019 sampai 2024, nah kemarin 2024 coba nih sempet kan gitu kan mengadu nyali nasib. Uji nyali kayaknya. Uji nyali deh. Karena kenapa dikatakan uji nyali? Saya orang dapil 4 tapi nyalon dapil 5. Kok bisa sih? Nah itu uji nyalinya di situ tuh. Ya, kok beda kan? Nah karena memang kalau kata orang kita jiwa petarung deh. Fighter banget terus kan. Karena kan bercermin dari yang kemarin itu saya aja, gue bukan dapil gue tapi gue bisa mampu gitu karena saya sendiri gitu kan. Nah
saya bicara apa yang pengusaha buku sama kades, ya kades ya. Ya, betul. Apa yang akan dapatkan dari dua pekerjaan ya, status sosial berarti ya? Apa yang akan dapatkan dari ini? Kalau secara status sosial sih sebetulnya lebih enjoy jadi pengusaha buku. Nggak ada tekanan. Pertama nggak ada tekanan, kedua karena hobi mungkin ya. Oh, karena hobi dan memang ya masuknya di sana. Karena memang kita senang ya dengan dunia nulis atau dengan dunia literasi kan gitu kan. Jadi lebih enjoy. Iya, lebih ini passion gue gitu maksudnya ya, gitu. Ya. Dibanding dengan ketika lari ke birokrat ya. Kok birokrat tuh seperti ini ya kan gitu kan. Jadi kalau boleh dikatakan saya ketika jadi birokrat tuh kayak rusa masuk kampung kan. Gimana? Ini masih bingung nih. Begitu masuk ini harus seperti apa gitu kan. Nggak tahu medan nih gitu. Nah, gitu kan. Masih cilak-cilak gitu. Gitu. Wah ternyata birokrasi itu seperti ini kan. Ribet gitu kan. gitu ya, ribet, rumit dan gitu. Terus? Nah itu jadi sebetulnya kalau dalam yang saya dapatkan passion dan juga status sosial, saya lebih dapat di pengusahanya itu. Itu karena memang passion akan di situ ya, karena akan mencintai juga pekerjaan itu mungkin itu ya. Terlepas dari akan menjadi kades itu lebih ke takdir aja lah udah. Nah itu betul kan. Orang berbicara bahwa saya ke kades itu karena takdir aja. Oh iya benar. Kan gitu kan. Iya kan. Karena memang satu bukan passion saya di situ. Yang tapi kedua tiba-tiba dan dapilnya pun beda tuh kan. Semua sudah. Nah ya itu kan? pada roh di situ mungkin. Nah yang tadi ke uji nyali itu gimana ceritanya uji nyali itu? Yang nyalonin dewan. Sebetulnya karena emang akang ini juga ya aktif juga di partai. Sebetulnya saya bukan orang partai ya. Bukan orang partai. Kalau dicatat ya bukan orang partai. Orang partai ya. Saya bukan orang partai. Bukan jadi, kader militan. Bukan. Saya masuk partai itu karena saya punya cita-cita. Ya. Karena apa? Karena kalau menurut saya bahwa seorang swasta atau seorang wirausaha bisa mewarnai birokrasi itu jalan cuma satu, yaitu jabatan publik. Jadi ya. Terus? Nah disitulah cita-cita saya bisa mewarnai, terutama saya orang di dunia pendidikan ya, orang dunia pendidikan. Mudah-mudahan bisa membawa aspirasi yang disebut dalam wadah ini gitu maksudnya tujuan akang. Nah gitu. Jadi siapa tahu saya bisa memberi warna kan gitu kan. Dan akan bisa memilah juga nanti komisi mana yang akan ini gitu kan sudah sampai ke situ ya. Gitu kan. Jadi kita udah planning kalau saya jadi ini saya harus di komisi ini nih. Jadi akan nggak sembarang uji nyali, tapi akan udah punya target dan ekspektasi sendiri. Betul. Tapi pada akhirnya? Ya akhirnya ya belum takdirnya dan ya itulah mungkin namanya setiap kompetisi ya. Kompetisi pasti ada yang menang dan kalahnya gitu kan. Nah, secara pengalaman mental kalau fisik mah damernya kumaha kitanya ya. Betul. Di bawah sehat-sehat gitu. Tapi untuk mental sendiri, apakah akan down pada waktu itu? Alhamdulillah teh. Jadi saya melakukan itu semua dengan prinsip bahwa ini passion saya, ini hobi saya. Jadi kalaupun kalah ataupun menang, ya wis. Kan gitu kan. Emang program apa yang akan itu kan ke masyarakat? Secara kan masyarakat sekarang mah kritis banget gitu. Beda dengan akan 2000 sekian ke belakang gitu kan. Beda dengan hari ini, bicara hari ini. Apa waktu itu yang akan ini ke masyarakat? Hari ini kalau janji-janji palsu. Salah ya? Iya, salah saya tetot. Ya, sebetulnya kalau saya kan gini. Saya ini melihat hari ini pendidikan di Sukabumi ya, terutama pendidikan di Sukabumi ini sepertinya bukan keluar dari track ya, bukan itu ya. Tetapi kalau menurut saya sendiri sih agak menyimpang. Ada keluarnya dikit gitu. Nah, agak keluarnya kan gitu kan. Apalagi hari ini kalau saya lihat kan birokrasi ini kan ada pendampingnya nih. Ya, salah satunya itu tadi jabatan publik ini kan ada di legislatif. Nah kalau saya lihat kok fungsi legislatifnya kurang greget gitu teh. Ya di dunia pendidikan ini. Bagaimana dia tidak membawa aspirasi masyarakatnya ini tidak tersampaikan gitu kan. Solusinya nggak ada. Betul. Gitu. Karena kalau saya lihat kadang-kadang teman-teman yang ditempatkan di Komisi 4 ini mereka sendiri nggak ngerti di Komisi pendidikan. Tupoksinya kan gitu kan. Kan mereka nyalonin punya ini sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri. Kan gitu ya. Jadi kalau saya lihat di kita ini kadang-kadang kita tidak melihat kapasitas potensi yang ada di diri kita sendiri kan gitu kan. Nah akhirnya ya ngalir dengan bawa saya ngalir dengan yang nggak jelas gitu, ngalir kemana gitu, keluarannya di mana. Bener gak sih? Benar kan
gitu kan. Nah, tapi agak pedes. Saya tadi udah pesannya pedes kan dikit gitu. Terus gimana? Nah, saya kan gini, ketika saya mencoba di saya uji nyali kan, kayak tadi kayak misalnya kenapa sih kan di uji nyali apa enggak doang kan gitu kan, ya karena tadi saya memang ini cita-cita, kalaupun kalah atau menang ya wis takdir lah kalau yang belum ini, tapi minimal kan gitu kan, buat saya sudah mencoba. Karena apa, warnanya ini nih yang harus kita coba kan gitu kan, kalau kita nggak mencoba kan nggak tahu kan gitu kan. Nah itu, jadi 2 kali saya nyalon. Oh 2 kali? 2 kali deh. Oke. 2 kali saya nyalon. Dari 2 partai yang berbeda? Dari 2 partai yang berbeda. Kan dua-duanya gagal? Ya, dua-duanya gagal, tapi ya mungkin ya disitulah mungkin belum takdir ya. Yang pertama belum takdir, yang kedua saya sih bisa memprediksi, saya menerawang dulu nih Cik. Iya. Tapi Akang kayak sepertinya Akang tetap masih membawa misi Akang. Gagal nggak gagal, gue harus tetap majukan nih dengan adanya komunitas ini. Betul. Ya kan, dengan dibentuknya komunitas ini. Yang nyambung nih. Langsung nih kita ke pop diksi. Ya pop diksi. Saya bisa baca dari situ. Jadi karena 2 kali gagal ini, 2 kali kegagalan untuk uji nyali ini di kancah perpolitikan gitu kan. Kata Akang jabatan publik, it's okay, gua tetap jalan gitu kan. Betul. Nah ini terbentuklah pop diksi. Berarti inspirasinya dari situ dong. Betul. Ya kan, terinspirasi dan termotivasi banget gua harus wujudkan bagaimana caranya meluruskan rel ini. Betul. Tidak hanya dengan jabatan publik. Betul. Iya betul. Nah ceritanya berarti kan itu berdiri tahun berapa pop diksi ini? Pop diksi itu berdiri tahun 2023 sebetulnya. Oh baru dong? Baru. Oke. Baru. Jadi pop diksi ini sebetulnya awalnya tadi teh. Saya berpikir yang seperti tadi singgung bahwa kita berbuat, gitu kan? Mungkin bukan lewat jabatan publiknya. Ya, tidak harus dari situ kan gitu kan. Nah dengan dibentuknya komunitas ini, ya mungkin kita bisa berbuat, kan gitu. Jadi 2023 kita dengan teman-teman ngumpul, kita sharing bahwa ini loh dunia pendidikan Sukabumi hari ini seperti ini. Kalau bukan kita sebagai orang Sukabumi, siapa lagi? Karena apa? Karena hari ini saya rasakan ya tadi dari seperti yang awal tadi saya ucapkan tuh, bahwa kita udah keluar sedikit dari track, gitu kan. Tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa hari ini, gitu kan, sudah keluar dari tracknya, gitu kan. Dimana pendidikan ini hari ini kadang-kadang menjadi ladang bisnis lah, kan gitu kan, atau ladang kepentingan seseorang, kan gitu, ataupun ladang adu adu pengaruh, kan gitu kan, pendidikan ini. Jadi akhirnya muncullah karakter-karakter siswa yang hari ini mungkin ya kita bisa lihat sendiri. Pop diksi ini sebetulnya awal kita terbentuk itu pada tahun 2023 ya tadi. Sebelum ini kita kumpul dengan teman dan kita melihat nih. Itu teman-teman yang satu frekuensi tentunya. Oh iya, kita satu frekuensi karena memang kita sama-sama ngobrol tentang dunia pendidikan di Sukabumi ini, khususnya Sukabumi, kan gitu. Nah, sepintas teman-teman saya juga berbicara, kan gitu kan. Ini kalau kita kawan-kawan guru, kan gitu kan, ada keluhan sedikit, mereka punya wadahnya. Iya, PGRI. Ada PGRI, kan gitu kan. Nah, tapi kalau orang tua ada keluhan, memang di hari ini di sekolah ada komite. Iya. Nah, gitu kan. Ada komite. Komite itu ada, cuma maksudnya tupoksinya berbeda, tupoksinya berubah gitu. Benar nggak sih? Nah, itu teh. Nah, kita harus buka itu loh, pemahaman tentang komite. Ya lanjutkan. Karena kan gini teh, sebetulnya saya setuju ketika orang mau jadi komite itu harusnya dia paham dulu. Iya. Ya. Nah, sekolah pun harusnya ketika kan pemilihan komite itu biasanya di sekolah tuh di pelur tuh. Iya, oke. Ya, kan gitu. Tapi biasanya orang yang bisa ngomong, orang yang pintar ngomong tapi nggak ngerti yang jadi biasanya. Iya, biasa seperti itu. Yang nggak paham. Yang nggak paham kan gitu kan. Nah, itu. Tapi ya mungkin itu cuma segelintir aja teh. Ada juga yang paham tapi pura-pura nggak paham mungkin. Oke, iya benar, menutup mata. Nah, kan gitu kan. Karena apa? Karena ada kepentingan di sana mungkin. Nah, tapi kepentingan apa ya? Ya mungkin kalau berbicara kepentingan di sana sebetulnya kita melihat bahwa komite ini kan komite ada peluang gitu untuk satu kepentingan? Ya sebetulnya kalau berbicara peluang untuk komite sendiri tadi teh ya
Sebenarnya kan komite itu kalau memang misalkan komitenya di sini tidak ada kepentingan, akan berjalan sesuai dengan ininya. Nggak akan ada mungkin misalkan banyak hari ini dugaan penyalahgunaan atau anggaran atau apa. Nah, sorry motong Kang. Saya pengen dulu kita bukan fokus maksudnya. Saya ingin tahu dulu pemahaman Akang ya, kacamata Akang tentang komite nih. Karena kan ini berhubungan banget dengan pop diksi ini ya, pop diksi ini. Kenapa gitu kan? Katakan tadi kan guru itu punya wadahnya PGRI. Betul. Sementara wali murid ini sebenarnya ada ini komite. Nah, tolong jabarkan apa sih tupoksi dari komite? Silakan Akang jawab. Kan sebetulnya kalau komite itu tupoksinya sendiri kan sudah diatur ya. Kalau dasarnya itu mereka dari ada perpresnya ada tentang komite. Terus dilengkapi lagi dengan pergubnya. Ada komite di sana tugas komite ada dijelaskan di sana bahwa ya salah satu tugas komite kan yang saya tahu tuh nggak beda jauh ketika komite ini berbicara dengan legislatifnya sekolah teh. Ya, bagaimana dia mengetahui tentang anggaran. Jadi penengah lah. Nah itu terus legislasi juga anggaran. Jadi kalau berbicara komite hari ini ada pertanyaan, kenapa sekolah seperti ini? Oh saya nggak tahu. Nah berarti kan pertanyaan ada kutipnya lah. Yang ditandatangani itu apa kan gitu kan? Harusnya kan mereka tahu kan. Karena kan ada kesepakatan bersama waktu itu ya kan? Gitu kan. Jadi ketika misalkan. Dan itu bukan dibuka di forum loh. Ya. Iya kan? Jadi kayak gini teh, sekolah hari ini mendapatkan misalkan anggaran nih. Ketika menyusun anggaran, komite kan dibuat tahu. Ya, komite harus tahu dong. Karena apa? Karena di situ ada tanda tangan komite untuk mengesahkan anggaran itu supaya bisa dipergunakan. Nah, tapi kenapa ketika banyak ditanya, oh komite saya nggak tahu. Nah, ini kan menjadi saya. Ada apa? Nah, kan itu. Nah, pemahaman kita dengan tupoksinya komite sendiri hari ini ya tanda kutip yang saya garis bawah itu ya, bahwa kadang-kadang mereka itu ya wis deh, yang penting sekolah berjalan aja. Padahal kalau berbicara komite itu bagaimana komite ini bisa membantu sekolah tetapi tidak memberatkan orang tua. Betul. Kan harusnya seperti itu. Iya, harus. Ada di tengah-tengah nih komite itu. Kan gitu. Nah, tapi kan hari ini kadang-kadang seperti fenomena misalkan hari ini terjadi ketika muncul kayak DSP, muncul kayak iuran-iuran ini itu. Perintilan-perintilan. Nah, itu yang dijadikan apa? Dijadikan tulang punggungnya biasa mengatasnamakan komite, kan gitu kan? Menjadi alat sekolah ya, pada akhirnya. Padahal uangnya sendiri kita nggak tahu apakah memang dikelola komite atau dikelola sekolah. Nah, dari permasalahan ini yang istilahnya maaf kita tidak menjudge komite, tapi memang pada kenyataannya saya sebagai wali murid dari 4 anak saja sudah mengetahui dari anak pertama sampai anak itu komite tidak bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya. Dan pada akhirnya keluhan dari wali murid itu akan berimbasnya kemana, akan bermuara kemana, itu kan yang tujuan dari dibentuknya pop diksi ini. Mungkin itu ya. Pada akhirnya istilahnya patah arang nih wali muridnya, kita harus ngadu kemana, ngadu ke Pak Dedi aja, Pak Dedi gimana ini Pak Dedi gitu kan. Mungkin karena zamannya Pak Dedi baru hari ini ya. Nah, sebelum ada Pak Dedi, ini wali murid mau kemana gitu. Nah itu, jadi itulah yang menjadi dasar sebenarnya. Dasar kita akhirnya ya membuat sebuah perkumpulan ya atau komunitas yang gitu kan. Yang beranggotakan yang jelas orang tua siswa berarti itu. Seluruh kota dan kabupaten Sukabumi yang mau tergabung ya. Oh, yang mau bergabung. Yang mau bergabung. Tetapi syaratnya apa kalau yang mau bergabung? Sebetulnya tidak ada syaratnya. Kalau kita memang merasa punya anak, ya berarti kita anggota itu. Kan harusnya gitu. Oke. Ya. Jadi kalau berbicara saya mau masuk pop di sini syaratnya seperti apa sih? Enggak ada syaratnya. Kan gitu kan. Ketika mengatakan bahwa ini ada pop diksi, silakan. Atau gini, saya punya asumsi gini, maaf banget. Dengan adanya pop diksi ini apakah hanya karena gini, kalau merekrut anggota berarti kan ada ART apa sih, ada syarat, ada aturan lah, ada syarat khusus lah mungkin ya. Tapi karena tidak ada syarat apapun, berarti lebih kepada mungkin Popdiksi hanya menampung aspirasi dari wali murid seluruh kota dan kabupaten Sukabumi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu. Apakah itu yang kedua? Oke, berarti itu dong. Anggotanya siapapun wali murid di seluruh kota dan kabupaten Sukabumi, silahkan. Bagi yang punya keluhan, kalau jadi saya yang promosi ya. Soalnya saya udah nggak kuat gitu. Ini mempromosikan betul. Karena gini, selama ini kan masyarakat di sini tuh bener kata Akang gitu yang Akang sampaikan tadi.
kita nih wali murid ini blank, kita mau ngadu ke siapa, mau ngadu ke kepala sekolah kan nggak mungkin gitu. Kepala sekolah juga punya tupoksi sendiri gitu, kita ngadu ke guru juga mereka punya job desk sendiri gitu. Nah harus ke siapa gitu, haruskah kita ke wali kota langsung, harusnya kita ke gubernur kan nggak juga gitu. Jadi mungkin dengan wadah atau adanya komunitas pop diksi ini bisa menjadi jembatan untuk wali murid di seluruh kota dan kabupaten Sukabumi. Silakan lanjutkan lagi Kak. Jadi kan itu asumsi saya ya. Dan itu benar, asumsi saya benar? Betul deh. Oke. Jadi kan sebetulnya gini deh, kalau di dunia pendidikan ini kan sebetulnya dalam pemerintahan itu sudah lengkap. Ya, ada pemerintah daerah, pemerintah daerah punya kepanjangan tangan, ada dinas pendidikan. Nah, punya lagi organisasi kemitraan itu ada dewan pendidikan. Oh, ada dewan pendidikan. Ada dewan pendidikan. Nah, dewan pendidikan ini kan menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah nih. Apa sih yang menjadi kekurangan atau apa sih yang menjadi kelebihan? Tapi kan hari ini kalau kita adakan istilahnya, adakan quote pun di masyarakat, banyak masyarakat yang tidak tahu apa sih dewan pendidikan. Iya benar. Fungsinya apa sih dewan pendidikan? Karena nggak pernah ada sosialisasi tentang itu. Karena nggak ada pernah sosialisasi. Nah, padahal salah satu fungsi dari dewan pendidikan itu kan memberikan pertimbangan nih untuk pemerintah daerah kan gitu kan, melakukan tindakan bagaimana nih dunia pendidikan itu untuk lebih baik. Pertimbangannya dari sana. Jadi memberikan seolah-olah bahwa dewan pendidikan ini kepanjangan dari pemerintah daerah. Ayo dilihat apa yang jadi kekurangannya, apa yang jadi kelebihan, selain daripada dinas pendidikan yang melakukan secara teknisnya. Nah, melihat dari berkacamata dari situ, karena bukan nggak ada ya, bukan nggak ada fungsinya, tapi kurang. Kalau menurut kami kurang, kan gitu kan. Maka itu salah satu memang hari ini dilakukan oleh Popdiksi, di mana Popdiksi hari ini mengevaluasi bagaimana raport pendidikan kota dan kabupaten Sukabumi, dan gitu kan, kita sampaikan juga bahwa ini loh hari ini kejadian di lapangan, karena kita kan berhubungan langsung dengan orang lapangan. Nah, berarti apakah, pertanyaan saya nih ya, apakah kan pernah sudah atau sudah dilakukan atau memang masih dalam proses untuk audiensi dengan pemerintah kota dan kabupaten, khususnya dinas pendidikan ya, dan mungkin dewan pendidikan itu, apakah pernah dengan adanya komunitas ini berdiri gitu, apakah pernah diajak atau mungkin kita mengajak beraudiens dengan pemerintah? Kalau untuk kabupaten kita memang pernah. Kita pernah dengan dewan pendidikan pun kita pernah untuk beraudiensi. Tapi itu tadi maaf kalau saya agak sedikit kurang baik dengan para senior ya. Apa-apa, di sini mah bebas. Ya, dengan para senior ya. Kalau menurut saya, ketika kita beraudiensi dengan dewan pendidikan, mereka kurang welcome. Satu, bukan kurang welcome tetapi yang mungkin tadi, karena hari ini masanya nih, sebetulnya masanya hari ini masanya generasi tahun 70 yang akan bisa mengikuti perkembangannya gitu kan. Nah, sedangkan di wadah itu kadang-kadang sudah ada yang berusia 60 lebih, malah mendekati 70. Ya secara diskusi pun kan gitu kan. Nah, mereka kan cuma hanya mendengar dari laporan saja. Kadang-kadang di lapangan tidak tahu. Jadi ketika kita beraudiensi pun, ini kadang-kadang nggak nyambung apa maksud dan tujuan kita di sana. Feedbacknya nggak ada. Feedbacknya nggak ada. Gitu kan. Padahal kita udah belusukan sana-sini gitu kan, dengan berita-berita yang viral. Gitu. Salah satu contoh gini, saya pernah di Kabupaten Sukabumi, saya mengatakan bahwa tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Sukabumi ini boleh dikatakan di bawah standar. Maka saya bertanya ke Dewan Pendidikan. Intervensi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi ini? Apa jawabannya? Ya, jawabannya sampai saat ini mungkin mereka masih bingung ya kan? Nah, sebetulnya tadi kata saya tuh, kalau berbicara literasi dan numerasi kan kembali kepada media pembelajaran. Sudah benarkah media pembelajaran yang didapatkan oleh anak? Kalau berbicara numerasi berarti matematik. Sudahkah buku matematiknya tersedia? Sudahkah alat peraga matematiknya tersedia? Sudahkah gurunya benar-benar guru matematik? Kan gitu. Nah, ini kan harus menjadi mapping juga sebetulnya. Nah, tapi saya lihat hari ini kita kadang-kadang ngeri juga gitu kan. Ya. Ngeri juga ketika melihat kondisi anak, kadang-kadang dibawa perkalian atau apapun masih banyak yang blank atau banyak minim sekarang. Nah, itu. Sekarang. Jadi ada apa ya? Inilah yang melatar belakangi kita ketika kita audiensi dengan dinas pendidikan, audiensi dengan dewan pendidikan. Inilah temuan kami di lapangan. Tapi
Tapi gitu. Penyampaian itu tidak tidak bisa menjadikan dasar untuk mencari solusi atau penyelesaian pada akhirnya kan. Karena gitu. Sampai saat ini akhirnya saya melihat bahwa benar kalau bicara bahwa ketika menempatkan orang yang bukan ahlinya dia akan bingung. Iya benar. Gelagapan kan gitu kan. Nah hari ini kan terjadi tuh. Iya. Misalkan dinas pendidikan disimpan oleh orang pendidikan. Kan gitu kan. Jadi ketika kita ngobrol pendidikan nggak nyambung. Iya. Nah ini kan yang melatar belakangi hal seperti itu gitu kan. Karena pendidikan itu kalau menurut saya bukan hanya secara infrastruktur saja. Nah dengan berdirinya ini kan ada nggak sih penolakan ya khususnya dari pemerintah ya. Maksudnya karena kan ini lebih kepada kita sebenarnya bukan memprovokasi ya, bukan. Lebih kepada justru kita melindungi. Bener nggak sih, melindungi wali murid atau anak didik kita? Kita lebih cenderung sebenarnya mengedukasi deh. Iya, paham. Iya. Cuma kan yang terjadi saat ini kan akan menjadi momok. Betul. Bener nggak sih? Betul. Saya kan kayak gini deh. Ketika kita sedikit mengkritisi tentang kegiatan yang hari ini, misalkan dalam proses kegiatan belajar mengajar, kebutuhan kegiatan belajar mengajar itu kan kebutuhan dasarnya buku. Kita pernah menemukan di lapangan anak dapat satu buku itu oleh 6 orang gitu kan. Satu buku oleh 6 orang? Oleh 6 orang. Buku paket ya? Iya, buku paket. Nah, terus kita nanya ke anak tersebut, apakah memang benar nih bukunya? Terus dibawa pulang ke rumah gimana? Oh enggak, cuma dipakai aja di sekolah, nanti udah beres dikembalikan lagi ke sekolah. Iya, katanya milik perpustakaan. Begitu alasan anak-anak. Bener nggak sih? Kan nyewa. Gitu. Kalau saya sewa deh, kalau saya apa ya? Enggak. Kalau saya lihat kalau dipinjamkan. Jadi padahal kalau kita lihat kan itu kan hak dasar kebutuhan anak. Hak dasar kebutuhan anak. Ya, karena kan kalau kita belajar tanpa buku, seperti mana kita ya makan kan? tanpa garam kan, gitu kan? Nggak ada ininya, nggak ada acuannya apanya kan gitu kan. Nah, tetapi ketika hak dasar ini akhirnya sekarang menjadi dikaburkan dengan misalkan sekarang bahwa penyediaan buku itu tidak mencukupi satu siswa, kan harusnya kalau berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, satu siswa itu dapat satu buku, dapat satu pelajaran. Tiap mata pelajaran ada satu buku maksudnya. Ada satu buku. Okay. Jadi kalau misalkan itu hak anak itu tercantum dalam Juklak Juknisbos itu diterangkan, dan Juklak Juknisbos itu adalah peraturan menteri. Jadi anggaran BOS itu adalah peruntukannya diantaranya untuk alokasi buku. Hak anak. Pada kenyataannya yang terjadi adalah silakan pada kenyataannya yang terjadi. Saya mau persilakan, kita akan lebih tahu. Nah, pada kenyataannya hari ini terjadi ketika buku itu dibeli, terus dipinjamkan. Ya, anak tetap aja ketika pulang ke rumah dia tidak bawa buku. Iya. Karena bukunya disimpan. Tidak boleh dibawa ke rumah. Tidak boleh dibawa ke rumah. Nggak tahu alasannya apa. Nah, alasannya satu mungkin takut rusak. Iya. Karena kalau rusak dia harus inventarisir lagi. Harus beli lagi kan gitu kan. Nah, itu. Padahal itu adalah hak dasar kebutuhan anak. Sedangkan anak itu mendapatkan anggaran juga. Karena kan pemahaman hari ini orang tua tidak menyadari bahwa anak kita ini sebenarnya punya hak itu ya. Anak kita SD itu diberi oleh pemerintah itu 900.000 loh 1 tahun. Per anak. SMP itu diberi itu 1.100.000 per anak loh. Berarti itu hak anak dong. Oh iya. Ya Allah, itu amanah bro. Nah, jadi kalau misalkan contoh sekolah ini jumlah siswanya 1.000. Oke. Berarti 1.000 SMP. Berarti dia dapat BOS. Sekolah itu dapat BOS itu 1,1 miliar. Ya, dari BOS pusatnya saja nih. Nah, itu berbicara kebutuhan anak. Memang betul, BOS itu adalah bantuan operasional sekolah. Tetapi dihitungnya dari jumlah anak. Maka itu dipergunakan untuk kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak ini ada kebutuhan dasarnya. Salah satunya tadi itu buku. Ya. Tapi bingung saya. Terus. Nah, hari ini kan yang terjadi di lapangan, ketika siswa tidak dapat buku, akhirnya sekolah dengan menggunakan tameng komite, berjualan buku, mengarahkan buku di toko tertentu. Nah, inilah yang akhirnya mengkaburkan semua aturan itu. Ya. Dan apakah kita dibodohi sebagai wali murid? Saya merasa dibodohi kalau gini tahu caranya, gini ceritanya ya. Ternyata pas dibuka, ya Allah segini ya. Betul. Gitu. SD, SMP, SMA dengan nominal yang berbeda tentunya. Berbeda. Dan itu hak kita, hak anak kita. Hak anak.
hak anak yang dikelola oleh sekolah ya. Paham, hak anak. Tapi Iya. kan namanya hak itu kan amanah. Oh iya. Karena kan misalkan begini, hak anak itu berarti satu mendapatkan kebutuhan dasar, ada buku. Hak anak itu mendapatkan pelayanan. Ya, berarti ada fasilitas yang ya, baik. berarti ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas gurunya. Ya. Dipergunakan juga dana BOS tersebut. Ada untuk misalkan peningkatan IT-nya, ada juga untuk peningkatan alat peraganya. Mungkin alibinya alasannya mungkin dari sekolah, kan ini alokasinya untuk ini, jadi apakah ada seperti itu? Tapi kan ketika sekolah hari ini kita tuntut, Popdiksi kan hari ini kan sampai hari ini Popdiksi menuntut, beranikah sekolah, kan gitu kan, mencantumkan gitu kan, realisasi dari dana BOS itu di ruang publik. Supaya orang tua tahu. Paham. Jadi orang tua tidak menduga-duga, tidak menerka-nerka, tidak bersuudzon terhadap sekolah. Dicantumkan. Terus cantumkan juga kalau berbicara ada penyedia barangnya, cantumkan juga. Contoh, sekolah ini membeli buku untuk kebutuhan anak. Misalkan perusahaannya perusahaan A, alamatnya di daerah A. Itu dicantumkan. Kalau memang benar, kenapa harus takut? Benar kan pertanyaannya. Kalau BOS itu berlaku untuk negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Oke. Tidak ada diskriminasi dalam penyaluran anggaran BOS, kecuali sekolah-sekolah tertentu yang menolak dana BOS. Oh, ada yang menolak? Ada, mungkin sekolah-sekolah bonafit ya. Yang kategori sekolah yang memang karena mereka nggak mau ribet lah mungkin laporan ya kan. Saya nggak mau ribet diperiksa, nggak mau ribet mempertanggungjawabkan ini kan gitu kan, karena memang secara kualitas dan secara materi orang tua di sana mungkin sudah mampu. Selama Popdiksi ini berdiri kan, ada masih keluhan dari ya taruhlah yang mengadu itu kan bagian dari anggota kata Akang kan, dari segelintir orang tua yang penemuan mungkin ya. Betul. Dari Popdiksi tentang terkait ini kan DSP. Nah, ada sebetulnya kalau masalah DSP ini kan sebetulnya sangat agak sedikit lucu ya. Agak sedikit lucu. Ini kan yang dikedepankan kan komite. Iya benar. Nah, sedangkan jadi tameng. Ya, sedangkan di dalam aturan komite kan jelas di sana. Komite itu dilarang memungut, kan gitu kan. Dilarang istilahnya melakukan iuran. Nah, itu kan tidak boleh sebetulnya. Tapi hari ini justru itu. Tetapi kalau penggunaannya secara transparan dan memang orang tua pun dalam namanya kan sumbangan, ya, dana sumbangan pembangunan. Ketika berbicara sumbangan kan seharusnya tidak diplot. Benar, sekian jeder. Nah, kan? Dan dipukul rata loh itu semua. Mau itu yang ekonomi lemah, ekonomi atas kan sama standar. Ya, makanya kan kalau sumbangan harusnya kan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Iya, betul. Jadi judulnya DSP, ke bawahnya jadi pungutan. Wajib. Nah, bukan pungutan lagi, wajib itu. Apalagi akhirnya kan muncul banyak yang ketika belum membayar DSP ditahan, ancamannya nggak bisa ikut ujian. Itu mencolok mata loh kasus-kasus. Nah, bagaimana Popdiksi menyelesaikan masalah ini? Saya tanya. Nah, kita sudah mencoba untuk mengkomunikasikan. Namun pada akhirnya hari ini kan dilema bahwa kita duduk di dalam sebuah organisasi ini atau sebuah perkumpulan ini, ketika kita memberikan masukan terhadap sekolah, ya kadang-kadang dua sisi, diacuhkan ataupun dianggap angin lalu kan gitu kan. Ya, tetapi ketika kita benar-benar kita dalami, ya ujung-ujungnya akan masuk ke proses hukum. Nah, ketika masuk proses hukum inilah yang hari ini Popdiksi sedikit dilema. Di satu sisi Popdiksi harus membela kepentingan orang tua atau peserta didik. Di satu sisi, masa sih Popdiksi harus melaporkan tenaga pendidik untuk diproses hukum? Tetapi di sisi yang lain, kalau tidak memang ini menjadi sebuah pembelajaran, ya dunia pendidikan khususnya di Kota dan Kabupaten Sukabumi akan seperti ini. Iya, nggak akan ada kemajuan. Iya, dan mereka nggak ada mungkin efek jeraknya atau seperti apa, nggak ada. Ya akhirnya
ini boleh dikatakan menjadi sebuah evolusi deh. Nah maka hari ini sebenarnya tuntutan buat tantangan buat kita ya, tantangan buat Popdiksi, apakah kita mau berevolusi atau kita mau berevolusi kan gitu kan. Nah dengan statement Akang sendiri ini seperti apa ke depan dari Popdiksi yang akan seperti apa gitu loh dengan ya dilematis ini loh gitu kan, apakah masih tetap berdiri Popdiksinya atau ya gimana gitu loh. Ya kalau hari ini kita sebetulnya Popdiksi ini cuma bagaimana kita bisa membantu orang tua peserta didik ya, orang tua peserta didik ataupun peserta didiknya sendiri untuk menerima hak-haknya. Dan gitu kan. Jadi menuntut hak aja. Ya, kita lebih condong ke menuntut hak, bahwa ini hak siswa loh, atau ini hak peserta didik loh, kan gitu kan. Tolong ini diinikan. Karena apa? Karena sangat mudah sekali memang untuk menghancurkan sebuah tatanan negara, ya hancurkan generasi mudanya, kan gitu kan, pendidikannya dihancurkan. Pendaftaran awal dulu mungkin zonasi ya, wah langsung ramai kan. Nah, sekarang afirmasi atau domisili ya? Ada domisili, ada afirmasi, ada prestasi kan sekarang. Ya domisili lah. Ya. Saya ini pengalaman pribadi kan, antara zonasi dan domisili sebenarnya nggak jauh, nggak ada bedanya kalau saya bilang sih. Itu sangat merugikan saya secara pribadi. Saya sebagai, apakah di sini saya judulnya mengeluh ke Popdiksi? Meminta bantuan untuk apa ya? Sebenarnya jangan sampai ada mungkin dibilang korban, enggak juga sih sebenarnya, cuma mungkin pemahaman yang kurang ya Kang ya, karena sistem ini tiba-tiba berganti itu tanpa ada sosialisasi. Seperti apa domisili, seperti apa zonasi, ya kan? Betul. Tiba-tiba langsung diterapkan, kita harus ikuti aturan, padahal kenyataannya banyak yang dirugikan gitu. Dalam artian kenapa sih itu jauh kok dia bisa masuk, tapi kita hanya selisih berapa meter, kita nggak masuk gitu. Akhirnya kan jadi blunder. Nah, tanggapan Akang menilai polemik kejadian ini nih seperti apa? Ini kan momentumnya memang lagi pas kan, kita ngobrol di podcast ini memang pas kita lagi memang boomingnya tentang ini. Betul. Gitu loh. Gimana Kang tanggapan Akang? Sebenarnya kalau tentang sekarang itu SPMB ya namanya ya, saringan persaingan peserta SPMB itu kan ya, peserta didik baru kan ya. Nah sebetulnya kalau masalah untuk sistem tadi deh, ada zonasi atau domisili, itu sebetulnya cuma nama yang berubah, tetapi sistemnya sama. Karena kalau kita berbicara ini memang betul berbeda. Ini akan dilihat dari domisili itu, berarti kalau contoh sekolah A ini ada di kecamatan A, maka otomatis KTP yang kalau kecamatan kita masuk dong. Yang masuk loh. Harusnya begitu kan? Ya. Kalau tapi tetap ngukur meter ukurnya jarak. Akhirnya domisili ini cuma berganti nama dari zonasi kan. Iya. Kalau zonasi kan memang ukur jarak. Iya. Tapi kalau berbicara domisili, berarti anak yang berdomisili sesuai dengan lokasi sekolah itu harusnya diterima. Iya. Nah, ini yang menjadi memang hari ini polemik, tapi dengan jawaban sekolah kan sangat mudah sekali. Ini sudah menjadi sistem. Kan itu kan? Nyebelin. Jawaban sekolah kan seperti itu. Iya. Padahal pemahaman kita seperti Akang tadi, benar. Domisili kan gue kecamatannya ini. Kenapa nggak bisa masuk kan? Nah itu. Nah terus satu juga sebetulnya pihak sekolah itu ketika siswa daftar atau orang tua daftar, harusnya dilihat dulu dari profil siswa tersebut. Riwayatnya. Nah ini siswa ini cocoknya masuk di mana nih? Kan gitu kan? Oh ini harusnya masuk domisili. Oh ini harusnya masuknya jalur prestasi. Oh ini harusnya masuknya jalur ketua OSIS. Hari ini kan ada nih. Jadi misalkan anak ini di SMP-nya ketua OSIS misalkan. Di SMA itu ada porsinya. Ada kuotanya. Ada kuotanya gitu kan, untuk khusus. Oh ada ya sekarang? Ada. Khusus untuk ketua OSIS itu ada kuotanya kan gitu kan. Misalkan berapa orang untuk di sekolah tersebut. Nah terus ada lagi jalur afirmasi. Ada lagi jalurnya anak guru misalkan. Ada. Yang penting misalkan. Tapi yang muncul nggak ada tuh yang itu cuma afirmasi, prestasi sama domisili. Nah, yang muncul ya. Munculnya kan gitu. Nah salah satu misalnya bagian daripada afirmasi itu ada siswa tidak mampu, ada anak guru, kan bisa di situ. Ya. Nah ini yang tidak disosialisasikan oleh sekolah. Iya benar. Nah akhirnya masyarakat bingung. Nah ketika masyarakat bingung karena pemahamannya kurang,
akhirnya muncullah masyarakat menerka dan menduga-duga yang tidak baik. Iya. Sebenarnya bukan pemahaman kurang, sosialisasinya yang kurang. Pemahaman kita misalnya kita pinter, kritis kan, nggak gitu. Kita mau nyalin wali murid ya bener nggak? Kok diksi gimana sih? Iya. Enggak, harusnya bukan salah pemahaman, kita nggak paham tuh karena kita nggak ada sosialisasi. Iya, Tiba-tiba masuk sistem seperti ini, ikuti aturan, nggak gitu. Betul, karena tadi itu. Karena akhirnya kan karena sosialisasi yang kurang, maka pemahaman dari orang itu harus tua itu dulu, kan sosialisasi yang kurang. Sosialisasi yang kurang kan pemahamannya yang kurang kan akhirnya. Gitu. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka hari ini yang terjadi polemik. Iya benar. Ya. Di mana-mana. Di mana-mana terjadi polemik. Orang tua yang merasa bahwa ini anak saya kenapa nggak diterima di sini? Padahal saya jalurnya domisili loh. Betul. Tapi kenapa orang tua misalkan anak yang dari lintas sama, kecamatan atau malahan ada yang lintas daerah ya, misalkan orang kabupaten bisa masuk di kota. Tapi kenapa orang kotanya sendiri nggak bisa masuk di kota kan gitu kan? Iya benar. Nah ini kan yang menjadi paling, berarti kan, nah di sini Popdiksi mencoba untuk apa? Untuk sebetulnya bukan memfasilitasi ya, kita lebih cenderung memberikan edukasi. Jembatan. Memberikan edukasi. Edukasi. Okay. Kita lebih cenderung memberikan edukasi ketika ada orang tua yang memang menghubungi Popdiksi, pemahaman. Saya mau daftar anak ke sekolah ini. Nah kita lihat dulu nih, kita lihat. Ini kalau bisa daftarnya lewat jalur ini. Nah, Popdiksi lebih cenderung ke sana. Oke. Lebih ke sharing. Lebih ke sharing dan lebih memberikan edukasi. Karena ya pihak sekolah atau pihak dari pihak yang berkepentingan kan kurang memberikan itu. Maka tadi deh bahwa Popdiksi ini sebetulnya tadi kita ini dilema. Kalau kita mau buka-bukaan kan gitu kan, kan gitu. Masa sih? Kan gitu kan. Ya. Tapi ketika tidak seperti ini pun ya tadi akhirnya kan gitu kan. Masyarakat kurang mendapatkan informasi yang sesuai atau informasi yang benar. Apakah nanti ada bukan rencana sih, lebih ke program mungkin kita lebih dekat dengan pihak yang berkompeten supaya menjadi jembatan mereka juga untuk mengedukasi wali murid. Contoh misalnya, ini ada program ini nih dari pemerintah nih. Betul. Nah akan nanti mungkin yang sosialisasinya lewat komunitas ini gitu loh, ke entah itu ke ngumpulin, minta komite lah ngumpulin wali murid. Ada nggak sih program kepikiran, bukan kepikiran mungkin, ada nggak apa sih ya maksudnya wacana atau program rencana itu sampai ke sana ya? Gitu maksudnya. Sebetulnya kita ada rencana ke sana, tetapi tadi karena Popdiksi ini bukan sebuah badan usaha yang punya anggaran atau bukan sebuah organisasi pemerintah yang didukung oleh anggaran pemerintah gitu kan. Memang salah satu kendala kita untuk melakukan sosialisasi itu kan di anggaran. Karena kita hari ini, kita memang sosial. Kita memang sosial. Makanya ada wacana dari kita juga. Bagaimana ada dari kita kawan-kawan Popdiksi ini, kan gitu kan, yang bisa mewarnai. Yang bisa mewarnai misalkan menjadi komite atau menjadi mungkin di Dewan Pendidikan, kan gitu kan, supaya bisa memberikan warna. Kan gitu kan. Nah, ketika bisa memberikan warna itu, maka akan nyampailah edukasi terhadap masyarakat. Karena kita lebih ke edukasi ya, Popdiksi ini. Karena ya tadi dengan minimnya anggaran. Gitu. Jadi semua tuh mentok di anggaran ya. Kita mau keluar aja nggak ada anggaran nggak jadi. Oh jadi gue salah. Jadi tetap jadi mentoknya di anggaran karena berdiri sendiri itu. Karena kita berdiri sendiri dan kita memang nggak ada support sama sekali dari pemerintah gitu. Nggak ada. Dan kita memang tidak mau menghindari itu. Karena ingin ada istilahnya kita murni ya. Gitu. Dan kita kan istilahnya nanti kalau kata orang Sukabumi itu tekagok teh. Benar-benar. Tekagok kan gitu kan. Kalau kita udah nerima bantuan, ibaratnya kita terikat juga pada akhirnya. Jadi nggak ada itu yang namanya ketulusan itu nggak ada. Akhirnya murni cadel, audiens, cadel, Iya betul. Nah terus program Popdiksi sendiri yang sudah dijalankan, berarti kan 2003 ke 2024 belum, saya baru lahir lah ya, mungkin ya benar nggak sih? Lalengka halu kalau bahasa Sundanya ya. Kalau kata orang Sunda lalengka halu kita. Jadi masih baru meraba-raba nih, itu arahnya kemana kita, gitu kan. Nah, apa program yang sudah diinikan oleh pengurus Popdiksi sendiri? Sebetulnya kita banyak beberapa program pemerintah yang memang kita sempat arahkan. Seperti begini, kita melihat dulu itu sempat menjadi polemik nih, tabungan di sekolah. Iya benar, tabung. Kan gitu kan, nah tabungan di sekolah. Karena kalau berbicara
nilai pendidikannya pun kalau saya lihat di tabungan di sekolah ini nggak ada nilai pendidikannya deh. Kenapa? Ya salah kan satu. Anak belajar nabung Nah, kan? oke. Kalau nabung itu kan logikanya ya bisa diambil kapan saja dong. Oh iya. Ya. Tapi ini di akhir tahun. Nah ini di akhir tahun. Terus anak begitu ngambil, anak bingung. Kok nabung dipotong ya? Kan ini untuk administrasi, kasihan gurunya yang ngelola. Ayo saya jawab. Nah, kalau memang itu kan bukan tugasnya guru. Iya. Makanya muncul kan pemerintah. Kan guru ketitipan. Nah, makanya pemerintah untuk tidak mengganggu. Oke. Nah, pemerintah kan mengeluarkan sebuah program dulu itu. Melihat banyaknya terganggu uang tabungan. Jadi di banyak akhir, kasus ya. Nah, di akhir tahun kan bingung nih. Banyak tenaga pendidik yang akhirnya pinjam ini, pinjam ini karena uang tabungan. Bunuh diri akhirnya gara-gara nggak bisa tabungan. Gitu. Akhirnya muncul program pemerintah pada saat itu dengan program rekening untuk pelajar. Kan gitu kan. Nah, di mana di situ pelajar itu satu pelajar satu rekening. Jadi kalau belajar nabung, ayo silakan ke bank. Nah, iya, ada program. Aku baru dengar. Ada. Oh iya. Itu jelas ada surat edaran menterinya, ada peraturan presidennya. Tapi saya kan untuk hal yang satu ini ya, saya potong. Saya klarifikasi. Ini sebenarnya ini pengalaman saya ya, pengalaman. Itu tabungan itu justru idenya dari Wali Modi sendiri sebenarnya. Karena dasarnya gini, kan nanti kalau mau samen dulu kan gitu. Jadi kita nggak terlalu berat, cuma kita nabung dari sebenarnya ya. Jadi sebenarnya itu bukan aturan sekolah, malah ini saya bukan membela pihak sekolah, tapi memang pada kenyataannya seperti hanya saja dilihat dari luar paradigma yang terjadi seperti itu. Kan berdampak. Dampaknya. Mungkin, gitu. Karena kan dampak hari ini kalau kita lihat kan dengan tabungannya betul. Di satu sisi membantu orang tua. Iya. Kan gitu kan. Meringankan. Di sisi meringankan orang lain. Di sisi lain ini menjerat tenaga pendidiknya. Betul. Karena saking jadi blunder ya. Konsumtifnya kan jadi blunder. Nah, makanya untuk membantu orang tua juga memanage biaya pendidikannya, maka muncul program itu. Jadi guru kembali lagi kepada fitrahnya sebagai tenaga pendidik. Bukan sebagai administrasi penulis tabungan. Tabungan ya. Nah, Pokdiksi pernah pada saat itu menggagas bagaimana mulai dari PAUD untuk rekening pelajari. Kan gitu kan. Nah, tetapi tadi kita benturannya berat. Karena kepentingan. Karena otomatis kalau tabungan ini duitnya ada di bank dan atas nama siswa, berarti pihak sekolah nggak bisa pinjam dulu dong. Iya benar, nggak bisa. Kan gitu kan? Pribadi itu. Nah kalau hari ini kan mungkin pihak sekolah, maaf nih, tanda kutip, ada uang tabungan dulu, ada kegiatan sekolah pinjam dulu, atau ada kebutuhan gurunya pinjam dulu. Nah kalau dengan munculnya tabungan secara pribadi ke siswa dan duitnya ada di rekening siswa, kan bingung. Padahal kan tadi seperti Tata sampaikan bahwa tabungan ini ide dari orang tua, bagaimana untuk memudahkan, meringankan di akhir tahun di akhir tahun. Nah ini kan bisa saja. Ketika akhir tahun anak dapat tabungan dari bank buat pembelajaran. Tapi aku baru tahu loh ini ada kerjasama bank, apa kurang aktif ya? Ada. Oh ada. Jadi memang program-program yang seperti ini yang kita lihat bahwa penunjang program ini kadang-kadang sosialisasi ke masyarakatnya kurang. Di mana dengan tanda kutipnya apa sih keuntungan buat sekolahnya kan gitu ya. Berbeda ketika dengan berbicara ada koperasi keuntungan atau apa kan gitu kan ya. Kalau koperasi ada kan sekolah, koperasi sekolah gitu ada nggak sih sekarang? Koperasi sekolah kalau saya lihat di beberapa sekolah masih ada. Nah itu apa tuh tugas koperasi di sekolah, apa coba aku tahu? Nah pertanyaan kan gini tuh, koperasi sekolah ini ada koperasi guru atau koperasi siswa? Kan pertanyaannya itu. Kalau koperasi siswa, berarti anggotanya siswa dan pengurusnya juga siswa. Ya, koperasi siswa kan namanya. Nah, terus ajas koperasi itu kan dari, untuk, dan oleh. Berbicara keuntungannya, anggota itu mendapatkan SHU. Nah, kalau itu koperasi siswa, berarti siswa dapat SHU dong. Kan gitu kan, dapat keuntungan dong dari siswa belanja buku, belanja seragam, belanja apa ke koperasi tersebut. Ya. Nah pertanyaan hari ini, apakah anak kita mendapatkan itu semua? Enggak. Terus kedua, ketika kita melakukan iuran koperasi atau simpanan koperasi, ketika anak kita keluar dari sekolah itu berarti anak kita sudah bukan lagi anggota koperasi. Pertanyaannya, apakah simpanan itu diberikan kembali kepada siswa? Kan gitu. Kalau koperasi siswa.
Kalau koperasi guru jelas, guru itu dilarang untuk berbisnis di sekolahnya, karena berbisnisnya pasti dengan siswa, kan itu kan larangan. Nah hari ini maka beberapa koperasi hari ini sebetulnya ini menjadi fenomena menarik buat Kopdiksi deh. Ya, menjadi fenomena menarik buat Kopdiksi. Bagaimana ini menjadi kamuflase bisnis sekolah? Karena dengan kamuflase bisnis, koperasi kan badan usaha, koperasi kan wadah usaha. Oh iya betul. Usahanya yang mana? Nah usahanya kemana dan di mana kan gitu kan? Usahanya ke anggota. Nah siswa anggota bukan. Nah kalau siswa anggota dapat nggak SAU-nya? Ketika keluar dari sekolah itu dapat nggak pengembalian uang simpanannya? Yang terjadi kan nggak. Hari ini kan nggak terjadi. Oke. Kalau bicara koperasi, aku jadi ingat koperasi apa yang lagi gencar sekarang nih? Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Boleh dong Kang, ini nyambung nggak sih sebenarnya? Nyambung-nyambung aja kali ya. Gitu kan. Saya kan kita mah bebas beragam tema, jadi gimana gue aja gitu. Kang, mungkin Popdiksi kita kesampingkan dulu. Yang jelas saya sudah paham program tujuan visi misinya, ya kan. Intinya Popdiksi ini melindungi seluruh wali murid, ya kan, melindungi, mengedukasi, ya kan, menjadikan jembatan untuk mereka, begitu kan? Siapapun anggotanya adalah wali murid kota dan kabupaten Sukabumi, ya, yang punya anak didik, itu ya, seperti itu ya. Nah kita beralih kepada koperasi, karena kan tadi macam-macam koperasi terus saya jadi kepo nih tentang koperasi Merah Putih ya. Koperasi, sebenarnya apa sih koperasi Merah Putih itu kan? Sebetulnya kalau Popdiksi sendiri kalau berbicara koperasi Merah Putih kita nggak nyambung sama Popdiksi, ini mah kita bahas yang lain aja deh. Yang Popdiksi udah kita stop aja. Yang jelas visi-misinya udah jelas dong, ya kan, paham kan audien di sana, paham ya. Jadi kalau sorry nih, aku ada iklan dikit nih, Jadi untuk viewers The Portal Week khususnya kota dan kabupaten Sukabumi ya, karena skupnya kan kita mah dunia, jadi saya khususkan menyempitkan gitu kota dan kabupaten Sukabumi karena Popdiksinya sendiri adalah hanya concern di kota dan kabupaten Sukabumi. Jadi siapapun Anda, wali murid yang ada di luar sana ya, silakan nanti kalau ada apa-apa keluhan atau apapun yang ingin punya pemahaman lebih terkait tupoksi dari sekolah dan apapun itu, silakan hubungi Popdiksi nanti di sini ya. Nanti lewat kami lah The Portal. Nah kembali lagi ke laptop tentang Koperasi Merah Putih. Kang, boleh dong kita sharing ya. Sharing is caring kan, jadi kita memberikan wawasan juga untuk viewer di luar sana tentang Koperasi Merah Putih. Apa yang akan ketahui tentang Koperasi Merah Putih? Sebetulnya kalau melihat dari dasar pembentukan Koperasi Merah Putih, cita-citanya sangat luar biasa deh. Cita-citanya kan itu kan. Ketika dengan majunya koperasi maka Indonesia adil makmur. Kan itu kan. Ya, cita-citanya itu kan, jargonnya itu gitu kan. Maka dibentuk Koperasi Merah Putih ini bukan lagi dengan Perpres atau dengan Kepres, tetapi sudah dengan Impres. Jadi instruksi langsung presiden. Nah kalau saya lihat atau saya dengar hari ini di pemberitaan, sudah kurang lebih sekitar 80.000 Koperasi Merah Putih yang terbentuk se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Kalau Kabupaten Sukabumi berarti 381 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk. Itu tiap kecamatan ya? Tiap desa. Oh, tiap desa dan tiap kelurahan. Berarti kalau kota Sukabumi ada 7 kecamatan, ada berapa kelurahan, nah di kelurahannya ada terbentuk Koperasi Merah Putih kelurahan. Tiap kelurahan. Dan itu karena apa? Karena di dalam susunan atau di dalam pembentukannya pun ini sebetulnya agak istimewa. Kalau koperasi biasanya dibentuk itu dengan rapat anggota atau apa, ini dirapat dengan musyawarah desa khusus kalau di desa. Ya. Yang memilih dan menunjuk adalah peserta musdesus itu. Jadi diundanglah peserta musdesus oleh pihak desa atau pihak kelurahan. Kalau mungkin di kelurahan ada musyawarah kelurahan khusus mungkin kan gitu ya. Pesertanya? Nah pesertanya kan bisa dari lembaga yang ada di desa atau di kelurahan itu, ataupun tokoh yang ada RT RW ataupun tokoh. Nah nanti dipilihnya di situ. Karena apa? Karena secara ex officio kalau di desa itu kepala desa menjadi ketua dewan pengawasnya. Oh gitu, jadi ada badan pengawasnya. Ya karena di Koperasi Desa Merah Putih ini ada 3. Ada dewan pengawas koperasi, ada pengurus koperasi, dan ada juga karyawan koperasi nantinya. Jadi
Koperasi Desa Merah Putih ini bisa rekrutmen. Oh, gitu. Ya, karena salah satu tujuan Koperasi Desa Merah Putih ini pun bagaimana meminimalisasi pengangguran di desa tersebut atau menyiapkan lahan pekerjaan di desa dia tersebut. mensejahterakan lah ya. Itu intinya. Jadi awal atau cita-cita terbentuknya sangat wah kan gitu. Dan itu bukan ditunjuk ya, itu pemilihan. Pemilihan harusnya. Ya. Harusnya pemilihan. Harusnya sih. Nah, kenapa harusnya pemilihan deh? Iya, itu saya kan ada tanda kutip nih. Konotasinya kan gitu kan. Iya. Harusnya itu memang dibuka di pemilihan, tetapi kan kalau berbicara di beberapa daerah atau itu kan gitu. Kadang-kadang kan pemilihan ini memang orang-orang yang berkompeten ya. Karena koperasi ini kalau saya lihat koperasi itu tidak beda jauh dengan badan usaha. Berarti orang-orang yang berkompeten apa orang-orang yang dekat? Harusnya orang berkompeten. Gitu. Tapi yang terjadi di beberapa daerah mungkin jadi orang terdekat. Kan gitu kan? Ya, itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Enggak, memang itu yang terjadi yang realistis gitu. Gitu. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu? Kan gitu kan? Ya karena dari hasil memang kita survei membuktikan gitu. Kan gitu kan? Kadang-kadang ada yang karena pemahaman, kita lihat dari pemahaman deh. Pemahaman Koperasi Merah Putih hari ini itu bukan koperasi yang akan mendapatkan bantuan dana cash. Tetapi koperasi yang dibangun berdasarkan bisnis plan usaha. Contoh, misalkan koperasi ini punya rencana bisnis, usahanya A. Kan tiap wilayah pasti beda dong, Pasti Pak? beda, disesuaikan dengan potensi. Oke. Kalau walaupun di sana sudah ada 7 jenis usaha yang memang harus dijalankan. Sudah ada plotnya sudah ada jelas plotnya gitu. Sudah ada 7. Ya. Contoh misalkan satu ada gerai sembako harus. Ada apotek desa atau apotek kelurahan, ada klinik desa atau klinik kelurahan, ada gudang atau cold storage, ada perkantoran koperasi, terus ada logistik koperasi, terus ada simpan pinjam. Itu harus ya, wajib. Ini harus yang 7 ini. Nah, ditambah nanti dengan potensi-potensi yang ada di desa atau kelurahan itu. Kan gitu. Nah, dibangunlah bisnis plan dari potensi usaha ini, maka nanti akan keluar anggaran yang akan diberikan. Jadi setiap wilayah beda-beda ya, nggak standar dari sana sekian semua enggak ya? Enggak. Tiap wilayah berbeda. Beda. Oke. Karena walaupun memang diberikan plafon, kalau plafonnya sama. Plafon sama. Misalkan satu koperasi ini plafonnya 3 miliar. Nah, tetapi bagaimana koperasi ini menjalankan bisnis plan-nya? Bisa nggak menyerap 3 miliar ini kan gitu kan? Ya, bisa saja mungkin desa ini atau kelurahan ini bisnis plan-nya bagus, dana tersebut bisa terserap. Ya. Jadi itu ada laporan khusus ke ini nggak sih? Anggota tahunan. Iya, ada. Ada. Oh ada, oke. Ya, dan ini harus. Nah ini tadi saya nyambung. Kenapa ada orang-orang yang memang kadang-kadang tidak berkompeten tapi akhirnya jadi dan tidak paham gitu kan? Ya. Kadang-kadang ketika kita survei ke bawah, mereka masih menganggap bahwa koperasi ini akan dapat bantuan. Nah itu kan pemahamannya juga beda. Nah, padahal kan ini bukan bantuan tapi plafon. Nah, plafon usaha yang akan diberikan oleh bank, banknya pun bank ditunjuk. Ya, ada Bank Himbara Mas, Himpunan Bank Negara. Di Himpunan Bank Negara ini kan ada 4 bank. Ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, dan ada juga BTN. Nah ini yang bank 4 ini yang hari ini diberikan porsi khusus untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Nah, ketika kita ke bawah, kenapa kita sampai tadi tahu bahwa ini kompeten nggak? Nah, pengurus ini nggak tahu. Saya harus bikin bisnis plan apa? Kan gitu kan? Iya. Yang saya tahu bahwa nanti akan dapat kucuran dana, ya udah simpan pinjam aja kan gitu kan? Nah berarti kan pemahamannya kurang. Yeah. Nah, makanya tadi muncul asumsi kita bahwa berarti ini dibentuk bukan karena kompetennya, tetapi mungkin karena kedekatan atau karena pemanfaatan kesempatan bisa jadi asal tunjuk orang kan gitu kan. Nah makanya saya berpendapat nilai atau cita-cita yang bagus dari pemerintah pusat tidak bisa tersampaikan. Ini bisa menjadi mentah di bawah karena tadi itu. Nah, dengan penemuan kacamata Kang ya, apa yang sudah yang dilakukan ya oleh
terkait ya, berarti kan apa sih? Bukan dinas, itu kan dari mana sih? Kementerian? Kalau Koperasi Merah Putih ini, kalau leading sektornya itu kan di Kementerian Koperasi. Nah, dari Kementerian Koperasi ini, apakah sudah bisa mengindikasi di lapangan tuh akan seperti ini dan apa solusinya dari mereka? Kalau hari ini mungkin karena ini sebetulnya kan hari ini baru mau launching. Baru mau launching kalau saya lihat di surat edaran dari Kementerian. Tapi tadi aku baca, sorry motong, di apa tadi berita di mana ya? Beras sudah nyampe nih, beras sama ada karena memang hari ini banyak koperasi yang sudah bisa menjalankan bisnisnya. Iya, udah sampai udah. Dan hari ini Bulog sudah membuka keran untuk koperasi bisa mengajukan untuk pembelian beras ke Bulog. Nah, tadi ketika berbicara leading sektornya hari ini Kementerian Koperasi, ya mereka misalkan berbicara nanti ketika ini terjadi seperti ini, ya sebetulnya sampai hari ini karena ini belum terjadi, ini masih rambu-rambunya masih belum jelas. Karena apa? Karena di sini pun banyak terlibat, ini hampir 13 kementerian yang terlibat. Ya, dari mulai Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian. Ya, karena tadi kan yang wajib tadi ini kan berarti otomatis berkesinambungan ya, bukan masing-masing ya. Terus? Nah, sebetulnya kalau saya melihat di sini, jadi kan manfaat daripada koperasi ini dibentuk ini sebetulnya sangat bagus sekali. Kalau orang-orang yang menjalankannya kompeten, amanah dan amanah. Kenapa? Kalau saya lihat hari ini kan nilai kepercayaan atau trust masyarakat terhadap koperasi ini menurun. Iya, benar. Karena apa? Karena tadi mungkin dari berapa ribu koperasi yang ada di Indonesia atau khususnya yang ada di Sukabumi, mungkin cuma berapa yang jalan. Benar. Dan yang benar. Kan itu kan? Sebetulnya koperasinya benar. Koperasinya sudah bagus dibangun, koperasinya karena memang koperasi ini kalau di Indonesia itu soko guru perekonomian di Indonesia kan sebetulnya koperasi. Ya. Tetapi karena kepengurusannya inilah ya. Nah, kepengurusan kembali kepada manpowernya atau kepada orangnya. Nah, ini yang menjadi hari ini permasalahannya, ini manpowernya sudah siap belum? Tadi kan Akang bilang badan pengawas apa? Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu kan kepala desa. Betul, ex officio. Berarti kalaupun misalnya terjadi sesuatu dengan koperasi ini, berarti kepala desa terlibat dong? Ya, secara struktur. Secara struktur karena mereka Dewan Pengawas, ya berarti mereka minimal mengetahui. Ya. Apakah ini menjadi tambahan beban pekerjaan untuk mereka atau gimana sih? Saya nggak paham. Sebetulnya kalau yang gagal paham menjadi beban, tetapi kalau yang paham justru ini menjadi bantuan. Bantuan kepada kepala desa. Untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Iya, peluang untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan cara Koperasi Merah Putih ini kan. Nah, itu. Jadi tinggal kembali lagi pada kepala desa atau lurahnya ini. Paham nggak kan gitu kan? Alurnya mau dibawa kemana nih kan gitu. Jadi kelurahan ya, bukan kecamatan, bukan? Bukan. Okay. Adanya di kelurahan dan desa. Tapi kecamatan intervensi atau bukan intervensi? Ada campur tangan? Nggak ada. Dari pihak kecamatan kalau saya lihat di Koperasi Desa Merah Putih ini nggak ada intervensi. Pure kepala desa. Pure kepala desa. Gitu. Jadi seperti itu ya Koperasi Merah Putih. Nah, dari kacamata Kang, setelah akan memprediksi ya, asumsi ya, bukan asumsi apa ya tadi ya, penemuan seperti itu. Apakah Koperasi Merah Putih ini di Sukabumi khususnya, kabupaten bisa berjalan sesuai harapan atau malah akan terjadi hal-hal yang kalau saya kembali lagi kepada penunjukan daripada orangnya atau pengurusnya yang tadi akan sampaikan. Ya, itu ya. Jadi kesiapan daripada manpowernya ini nih. Makanya tadi saya melihat bahwa apakah koperasi yang dibentuk hari ini akan berevolusi menjadi tambahan koperasi bermasalah atau koperasi yang boleh dikatakan mati, tidak, hidup pun tidak, kan gitu kan ya, atau menjadi sebuah revolusi dalam dunia perkoperasian, kan gitu kan, di Kabupaten dan Kota Sukabumi ini. Nah, kembali lagi kepada top leader. Berarti ini gini, kalau saya artikan berarti kan ini ada berapa ratus kelurahan berarti? Kalau di Kabupaten Sukabumi ada 381 desa, 5 kelurahan. Kalau di kota berarti ada sekitar berapa? 50-an mungkin. Berarti otomatis ini menjadi ajang bukan kompetitor, ajang apa ya?
ya kita saling nunjukin gitu loh, bener nggak sih? Betul. Iya kan? Sebetulnya kalau dilihat hari ini, kalau memang ajang kompetisi, bener? Dibikin ajang kompetisi bisa. Iya. Ya. Tetapi kalau yang lebih indahnya itu bukan dijadikan ajang kompetisi, tetapi dia dibikin sebuah ajang kebersamaan. Oke. Satu sama lain. Satu sama lain ini bersama ini. Karena apa? Karena kan semua mempunyai tanggung jawab dan semua mempunyai beban moral terhadap masyarakat atau terhadap anggotanya. Maksud aku kan menilai dari kemampuan dan apa tadi yang akan ulang tuh setiap wilayah kan berbeda, setiap kelurahan berbeda gitu kan dari sisi kemampuan dan sumber dayanya. Betul. Kan gitu maksud aku. Berarti ya mereka bersaing dengan itu gitu. Betul. Kan. Iya dong. Asalnya gini kan. Ini saya kasih sedikit gambaran ini. Saya melihat ada beberapa minimarket yang bisa sampai menjelma sampai pelosok. Iya. Ya. Dempet-dempetan lagi ya. Nah, dempet-dempetan. Tapi mereka menggunakan top leadernya satu. Manajemennya satu. Iya. Kan gitu kan. Franchise gitu. Nah, misalkan semua produk atau semua barang itu masuk ke top manajemennya dulu nih, kan gitu kan. Baru dari top manajemennya ini disebar. Maka harganya di kota dan di daerah itu nggak beda, tetap bisa sama. Standarnya. Nah, koperasi sebetulnya bisa meniru gaya ini. Konsep itu ya. Konsep ini kan gitu kan, manajemen ini 381 atau plus 5 kelurahan di Kabupaten Sukabumi misalkan contohnya. Ini membuat sebuah top manajemen kan gitu kan, dan dikelola oleh memang orang-orang itu harus ada kesepakatan bersama dong kalau gitu. Nah harusnya, ketika harus ada kesepakatan di sini kan gitu kan, nah dibikin top manajemen ini, maka ini akan membuat sebuah kebersamaan, dan harga pun akan bisa sesuai dengan tujuan daripada pemerintah dengan dibentuknya koperasi. Bagaimana memotong biaya distribusi atau memotong sirkulasi harga yang akhirnya akan memberikan ringanan terhadap masyarakat. Contoh hari ini, misalkan kita lihat di penyaluran gas LPG. Ini saya sedikit sebutkan nih, ya nggak apa-apa. Gitu kan? Mau nyebutin apa-apa juga boleh di sini mah bebas. Ya saya sebutkan misalkan ada di warung ini harganya 22, 23, kan gitu kan? Padahal menurut pemerintah kan di Pangkalan ini harga tertinggi itu adalah 19.000. 18. Ya, kan gitu kan? Dengan hadirnya koperasi, sebenarnya koperasi bisa menjadi jembatan ini. Kan gitu. Koperasi bisa membuka gerai di tiap RW, di tiap RT. Harganya bisa seperti itu. Harga dengan harga 19. Dengan harga 19. Oh, nanti akan bersaing dong dengan pengecer. Enggak. Suruh pengecer ini belanja ke koperasi, nanti tinggal berbagi. Dan koperasi bisa menentukan harga jual. Kalau tidak mau bersaing dengan koperasi, ayo harga jualnya kita sama. Koperasi dapat untung sekian, pengecer dapat untung sekian. Maka yang akan diuntungkan nanti adalah masyarakat. Koperasi dapat untung, pengecer dapat untung. Nah itu kan win-win solution jadi. Win-win solusinya di situ kan gitu kan. Itu salah satu contohnya ya, gitu kan. Tapi kan pemahaman itu nggak bisa setiap ini pasti berbeda. Apalagi otaknya yang udah otak bisnis punya kepentingan Nah, susah masuknya kan. Itu deh. Pasti berbenturan sebetulnya kan gitu kan. Makanya hari ini khususnya kalau saya melihat di koperasi dan karena kebetulan nih insya Allah pada tanggal 25, 26, dan 27 di Kabupaten Sukabumi kan akan di-launching Koperasi Merah Putih berhubungan dengan ada acara Hari Koperasi, peringatan Hari Koperasi. Jadi pas momentum dengan Hari Koperasi, launching Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu. Nah mungkin di acara launching inilah bisa dibangun kebersamaan itu. Kan gitu kan, karena apa? Karena saya lihat ini sebuah cita-cita yang bagus. Cita-cita yang bagus, program yang bagus dari pihak dari pemerintah yang menyentuh masyarakat. Tinggal bagaimana manpower ini siap nggak? Siap, benar. Kan gitu. Mampu nggak? Orangnya siap nggak? Orangnya mampu nggak? Kepala desa kepala desa yang melakukan memfasilitasi pemilihan kepengurusannya fair nggak? Menunjuk orangnya itu sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kompetensi. Gitu. Ya kalau logikanya sih kalau saya sih kalau guys gini, kayak kalau saya jadi kepala desa nih, dengan beban tanggung jawab seperti itu, saya akan memilih orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Karena apa? Itu kan menjadi support buat saya juga sebagai kepala desa kan gitu. Ini sih himbauan. Kang, satu kata nih untuk malam ini terkait pop diksi dulu deh.
kata-kata bijak dong. Kakek kata-kata bijak, enggak kakek ya. Kang kata-kata bijak dong, boleh silakan Kang. Sebetulnya gini deh, kalau untuk saya sebenarnya bukan berbicara kata, tapi bijak akhirnya ya. Tapi pesan aja nih. Pesan moral ya? Iya, pesan moral. Berat banget pesan moral kayaknya. Pesan moral buat bahwa pendidikan ini menjadi sebuah fondasi untuk kemajuan sebuah daerah. Betul. Atau kemajuan sebuah negara. Maka jangan jadikan pendidikan ini menjadi sebuah ajang kepentingan hanya untuk segelintir orang. Itu saja dari Poplik. Cakep. Tangan dulu dong. Jadi intinya penerus bangsa gitu ya. Oke, Kang, terima kasih banyak untuk obrolan santai malam ini. Kita bahas dari mulai profil Akang sampai di kita Koperasi Merah Putih ya. Mudah-mudahan yang tanggal 26 nanti agenda launching Koperasi Merah Putih bisa berjalan lancar. Karena Akang akan mengumpulkan lebih dari 1.000 peserta begitu ya kalau masalah tadi. Ya, berarti kalau hitungan seperti itu. Luar biasa berarti ya. Luar biasa dong, 1.000 peserta. Wah, hai guys gitu. Seluruh UMKM yang hari ini terwakili yang ada di daerah tempat pelaksanaan itu. Oh, oke. Berarti sukses Akang untuk acaranya. Insya Allah, terima kasih. Tetap menjadi apa tadi tuh media yang terproduksinya ya.